Selamat datang kembali di channel Energi Positif. Dalam pergaulan, biasanya kita ada aja bertemu dengan orang-orang seperti ini. Yang pertama, orang yang memiliki kelakuan yang kasar, arogan, sombong, nyolot ya, atau orang-orang yang dalam nama lainnya sering kita sebut sebagai toxic people. Kadang-kadang kita malah sering sekali terhubung dengan orang seperti ini. Bagaimana cara menghadapi orang seperti ini? Silakan kamu simak video ini sampai habis yuk. Toxic people, atau saya lebih suka menyebutnya sebagai orang-orang yang sulit, orang-orang yang dimana ketika kita berhadapan dengan dia itu sangat menguji kesabaran dan sangat menguji kecerdasan emosional kita. Nah, orang-orang seperti ini entah kenapa selalu saja ada ya, kalau nggak di lingkungan keluarga, lingkungan kerja, di lingkungan pertemanan. Jadi pasti ada aja orang-orang seperti ini. Lalu sebelum saya memahami diri saya sendiri, ketika saya berhadapan dengan orang seperti ini, saya cenderung menghindar. Ya, saya cenderung menghindar karena orang-orang seperti ini begitu menyita energi kita, membuat kita merasa pahit, merasa jengkel gitu ya. Jadi menurut pengalaman saya, orang-orang yang arogan dan orang-orang egois ini cenderung bisa dikatakan istilahnya menyerang ya, menyerang kita melalui ucapannya, melalui bahasa tubuhnya, dalam arti dia ingin menguasai, mendominasi suasana, mendominasi pembicaraan. Pokoknya dia aja yang paling benar, dia aja yang paling keren, dia aja yang perlu didengarkan. Nah, ini ciri-ciri khas orang egois. Orang seperti ini kan sangat menyita energi, menyita perhatian kita. Nah, inilah yang sebenarnya juga sering disebut dengan istilah vampir energi atau orang-orang yang menghisap energi kita. Nah, saya dulu menghadapi orang ini dengan cara, ya kalau misalnya saya tidak bisa menghindar, ya saya ngalah aja deh gitu ya, daripada jadi pertengkaran, daripada jadi konflik, jadi saya ngalah aja. Seringkali perkataannya, tindakannya itu sangat bertentangan dengan hati saya, sangat bertentangan diri saya. Tapi itu tadi, ada istilah di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya, daripada kita cari masalah, mending kita diamkan saja. Tapi terus lama-lama saya jadi jengkel juga karena terus-terus terkoneksi dengan dia, terus-terus berkontak dengan dia, dan ini tidak bisa dihindari ya, tidak bisa dihindari karena dia termasuk orang-orang di mana saya mesti bergaul, dia termasuk dalam lingkungan saya. Jadi terpaksa betul. Jadi setiap kali berhadapan dengan dia, setiap kali harus bertemu dengan dia, itu jadi kayak petak umpet. Dan di samping itu juga saya merasa sedikit tertekan gitu ya, saya merasa kurang bebas gitu. Kenapa saya harus menghindar dia? Tapi kalau nggak menghindar ini gimana nih, nanti jadi konflik dan sebagainya. Kemudian saya belajar dengan menyelami kebiasaan di dalam diri saya sendiri, dan kemudian saya menemukan bahwa sesungguhnya yang pertama, orang sulit, orang toksik itu tidak akan pernah hilang ya. Di dalam kehidupan kita, di dalam pergaulan kita, orang-orang seperti ini selalu ada. Ketika kamu pun merasa bahwa kamu sudah berada di lingkungan yang oke, lingkungan religius, lingkungan yang begitu kondusif, orang-orang seperti ini masih saja akan bermunculan. Itu adalah hal pertama yang saya pelajari, yang kemudian saya alami, bahwa memang orang seperti ini akan selalu ada. Kemudian yang kedua, semakin saya menyelami diri saya sendiri, semakin saya meditatif, maka saya pada akhirnya sampai pada suatu keadaan di mana saya menyadari bahwa kebiasaan kita, cara kita berpikir, mindset kita dalam menghadapi situasi yang kita sebut toksik tadi ataupun orang sulit tadi, itulah yang membuat kita senantiasa terhubung dengan orang-orang sulit tersebut. Sebelum kita mampu menyelesaikan konflik-konflik di luar atau masalah yang tidak mengenakkan dalam tanda kutip, sebelum itu jadi konflik, maksudnya situasi yang kurang menyenangkan di luar diri kita, kita ini harus paham dulu kondisi pikiran kita, kondisi batin kita, diri kita sendiri. Nah, jadi saya memang banyak terinspirasi dari guru-guru spiritual yang buku-bukunya saya baca, dan kemudian saya selami, saya renungi tulisannya, dan kemudian saya mengalami sendiri, dan pada akhirnya saya mengerti bahwa diri kita ini ya memiliki banyak lapisan.
lapisan yang pertama itu yang saya sebut sebagai diri ego yang didominasi oleh pikiran, kebiasaan berpikir. Jadi diri ego kita ini bukannya sesuatu yang buruk, tapi memang terbentuk karena namanya kita bergaul gitu ya. Kadang-kadang kita memang harus bersifat sedikit defensif. Kita juga harus mempertahankan diri kita dari bahaya dan sebagainya. Nah, diri ego ini namanya saja ego aku ya, bertugas mempertahankan identitas diri kita melalui penilaian-penilaian dilakukan oleh pikiran, kemudian melalui pelabelan. Jadi dengan begitu diri ego ini membuat semacam batasan gitu ya, bahwa wah orang ini begini, wah orang itu begitu. Jadi kita harus begini. Nah, itulah saya maksud dengan diri ego yang bersifat mempertahankan keakuan atau identitas diri. Sebelumnya harus saya sampaikan bahwa ketika saya berbicara diri ego itu bukan berarti ada orang lain yang diam-diam, ada karakter lain yang diam-diam menempel di diri kita, bukan. Tapi pada dasarnya diri kita memang memiliki lapisan-lapisan sampai yang terdalam, yaitu lapisan roh atau spirit. Nah, jadi diri ego ini berfungsi untuk bertahan hidup pada bentuknya yang paling primitif gitu ya. Dulu ketika nenek moyang kita masih dalam kehidupan primitif, diri ego ini bisa dibilang sangat penting untuk mempertahankan eksistensi manusia. Nah, tapi diri ego ini tidak hanya berperan di dalam lingkungan fisiknya, tapi juga bagaimana bertahan dari serangan-serangan mental, emosional, serangan-serangan orang yang dianggap nantinya akan berbahaya bagi diri tadi. Jadi ketika bertemu dengan orang yang kayaknya nyolot, pikiran ini langsung memberi label, wah orang ini gak enak nih, orang ini berbahaya nih, orang ini enak saja ngomong gini-gini sama kita, orang ini perlu dikasih pelajaran, atau minimal udahlah nggak usah berhadapan dengan dia. Jadi kalau kita sadari ya, ketika kita bertemu dengan seseorang ya, sebenarnya ada suara-suara di kepala kita, ada suara-suara di pikiran kita yang memberikan penilaian, memberikan penilaian baik situasi ataupun karakter tersebut. Penilaian tersebut terjadi secara otomatis sehingga kita nantinya feel-nya munculnya yaitu rasa suka, rasa tidak suka, seperti itu. Lalu kaitannya dengan bagaimana menghadapi orang tersebut. Pertama, kita harus menyadari suara-suara dalam pikiran itu. Ya, ini yang saya lakukan ketika saya berhadapan dengan orang yang tidak saya sukai tersebut. Kemudian saya berusaha betul untuk hadir di momen saat itu dengan segenap fokus kesadaran saya. Ya, jadi saya tidak memberikan perhatian saya sepenuhnya pada dia, pada percakapan, tapi saya mendengarkan isi pikiran saya sendiri. Saya mengamati bagaimana pikiran saya menggiring saya untuk memberikan perasaan suka, tidak suka, ide-ide seperti itu dalam pikiran kita. Jadi ketika orang tersebut datang, tiba-tiba di dalam pikiran saya berkata, aduh pergi aja, aduh datang lagi nih orang, aku benar-benar nggak suka deh dengan suaranya, nggak suka deh, pasti deh dia mau bahas ini, bahas itu, males banget gitu ya. Nah, suara-suara itu, suara penilaian, suara penghakiman ya, itu biasanya tidak kita sadari, taunya kita nggak suka aja pokoknya ya. Kemunculan suara itu seharusnya kalau kita semakin mindfulness istilahnya, dapat segera kita sadari. Nah, jadi yang saya lakukan sepanjang percakapan itu, saya mendengarkan orang tersebut dan saya juga mendengarkan diri saya sendiri. Itu sering saya lakukan, bukan sekali, 2 kali gitu ya. Tapi itu sering saya latih, sering saya praktekkan ketika berhadapan dengan orang itu atau orang lainnya yang tadinya saya anggap sebagai orang sulit. Nah, ajaibnya semakin sering saya melatih diri saya seperti ini, lama-lama ketika orang itu tetap seperti itu ya, ketika orang sulit itu datang, saya menjadi khusyuk, meditatif dalam diri saya. Saya dengerin ketidaksukaan suara-suara pikiran saya. Saya nggak mengintervensi, tapi saya juga tidak terpengaruh pada pikiran saya. Saya hanya mendengarkan, menjadi saksi ketidaksukaan, keributan yang terjadi di dalam pikiran saya itu. Dan lama-lama seiring dengan semakin kuatnya kesadaran saya, lama-lama saya menjadi senyum sendiri ketika pikiran saya sibuk, ketika pikiran saya kasak kusuk istilahnya,
sibuk bilang tidak suka, sibuk ingin menghindar. Jadi lama-lama saya menyaksikan sendiri, saya menjadi saksi atas pikiran saya dalam diam bahwa oh ternyata diri saya ini begini. Ini yang membuat saya merasa tidak nyaman ketika berhadapan dengan orang sulit. Suara dalam diri saya ini menolak kehadiran orang itu, menolak realita yang ada. Saya tidak menerima orang itu. Yang tidak menerima apa? Suara-suara pikiran saya tadi. Tadinya saya ini menyatu dengan pikiran saya itu, dan itu membuat saya tidak enak. Menghindari orang-orang itu tidak enak, apalagi orang itu adalah orang yang seharusnya sering kita temui. Itu benar-benar tidak enak. Nah setelah saya semakin sering mendengarkan ocehan-ocehan dalam diri saya sendiri, pada saat itulah saya bisa dikatakan berhasil menerima diri saya sekaligus menerima keberadaan orang itu sebagaimana adanya. Jadi sebenarnya ketika kita tidak suka dengan seseorang, orang yang sulit tadi, itu sebenarnya suara-suara pikiran kita lah yang membuat kita menjadi tidak nyaman atau tidak enak. Begitu kita kenali suara-suara ini, ya, bukan kita tolak, bukan juga kita terima, tapi cukup dengan mengamati suara-suara ini. Pada saat itu kita bisa mengambil keputusan sebenarnya apakah kita akan meneruskan bertemu dengan orang itu, atau kalau ada tindakan nyata yang perlu kita ambil pada saat itu, maka tindakan itu entah kamu mau istilahnya mau menyahuti obrolan itu, entah mau melakukan apapun ya, maka tindakan itu tidak lagi didorong oleh perasaan negatif yaitu terpaksa ataupun tindakan-tindakan membela diri, defensif, tapi tindakan itu adalah tindakan yang memang muncul apa adanya di luar dari reaksi atau respon emosi negatif. Nah, kemudian pada saat bersamaan kita akan mulai menerima orang-orang itu sebagaimana adanya. Perhatikan di sini, orang tersebut tidak berubah, dia tetap seperti itu. Seperti itulah dia. Yang berubah adalah reaksi kita, respon kita terhadap keberadaan orang itu. Menurut saya ini cara yang paling efektif, cara yang paling cerdas untuk menghadapi situasi ataupun orang-orang yang sulit tersebut. Karena begitu kita tahu akarnya adalah ketidaksukaan, penilaian-penilaian, label di dalam diri. Nah, begitu kita menyadari suara itu akan tenang dengan sendirinya, karena kita tidak lagi ke-trigger gitu ya, tidak lagi terjebak, tapi kita bisa memilih apakah saya mau mengikuti suara ini, apakah saya maunya terus memiliki perasaan negatif seperti ini gitu ya. Pada akhirnya akan muncul sebuah kecerdasan, dimensi kecerdasan yang baru, dimensi kebijaksanaan yang baru yang muncul di dalam diri kita setelah kita menyadari ini. Dan ini penting sekali ya. Apapun yang ada di luar sana, entah itu orang, entah itu situasi yang ada di luar sana yang tadinya kita juluki negatif itu tidak ada lagi pengaruhnya terhadap diri kita ya. Karena kita sudah istilahnya berdamai dengan suara-suara pikiran kita yang menolak tadi. Resistensi itu, penolakan itu sudah tidak ada lagi. Cara untuk tidak menolak, tidak memberikan label yang tadinya ada itu ya, itu dengan cara menyadari keberadaan itu. Ketika kamu sadar, nanti akan muncul sendiri kebijaksanaan. Ngapain aku terus-terus kayak gini? Capek lah aku terus-terusan kayak gini. Ini perasaan yang beban emosi yang tidak menyenangkan. Nah, pada saat itulah muncul sebuah kesadaran baru bahwa oh, orang itu memang begitu dan saya tidak perlu seperti ini. Dan kalaupun memang saya terpaksa harus duduk bersama orang tersebut, saya tidak akan merasa mumet, nggak akan merasa perang batin lagi seperti dulu. Tapi apapun yang dia kerjakan, saya akan meresponnya dari dari tempat yang lebih teduh istilahnya, dari tempat yang lebih tenang tanpa lagi ada pengaruh reaksi-reaksi negatif dari dalam diri saya. Ini tidak bisa disamakan dengan membohong diri sendiri. Ini juga bukan yang namanya mengalah, tertekan, atau itu tadi ya, berbohong pada diri sendiri, pura-pura enak, pura-pura nyaman dengan orang tersebut. Tidak, tapi ini adalah bagaimana kita mengubah perasaan kita ya, mengubah reaksi kita dari dalam dengan cara menyadari
pikiran-pikiran ataupun emosi-emosi yang muncul pada saat kita berhadapan dengan orang-orang sulit tersebut. Latihan ini sangat berharga. Jadi lain kali kalau kebetulan kamu berhadapan dengan orang sulit dan tidak bisa dihindari selain duduk berhadapan dengan mereka atau dengan orang tersebut, maka lakukanlah ini. Jangan berikan perhatian penuh pada pembicaraannya, pada orangnya, tapi bagilah perhatianmu di dalam dirimu dan pada pembicaraan orang tersebut. Dengarkan bagaimana dirimu itu bereaksi, merespon, dengarkan baik itu secara emosi maupun suara-suara pikiran yang jelas berkecamuk di dalam diri, bagaimana dia mulai muncul dan bagaimana dia terus berkembang mempengaruhi kita. Mungkin awalnya teman-teman akan merasa kayak sedikit menyatu dengan diri ego tadi, ataupun kadang-kadang sadar. Nah, tidak apa-apa, hal tersebut merupakan perjalanan, namanya kita belajar gitu ya. Lama-lama kehadiran kita, kesadaran kita akan kuat, dan suara-suara tersebut akan kita tertawakan sebagai suara-suara anak kecil yang ngoceh-ngoceh seperti itu. Baik, demikian video kali ini. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman ketika berhadapan dengan situasi toksik atau orang-orang yang toksik. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.